Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 20 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Jiwa Besar atau Jiwa Sempit. Jiwa besar atau jiwa sempit. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami belajar tentang bagaimana berjiwa besar itu sesungguhnya tidak ditentukan mengenai tingkat usia, tingkat pendidikan, atau jabatan seseorang. Karena berjiwa besar itu dimulai dari sikap hati yang bisa dimiliki oleh setiap jenjang usia. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjiwa besar tidak identik dengan orang dewasa, berjiwa besar tidak identik dengan orang berpendidikan, berjiwa besar tidak identik dengan orang yang punya jabatan, dan berjiwa besar tidak identik dengan orang yang populer. Kita bertemu dengan dua pribadi yang sangat berbeda. Yang satu adalah anak kecil yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Dan yang kedua adalah jumlah orang banyak. Murid-murid Yesus yang jumlahnya tentu lebih dari satu. Yang lebih dari satu itu mayoritas. Kalau kemudian berkumpul dan rapat, anak kecil ini kalah suara. Apa yang dikatakan oleh murid-murid pada waktu itu. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu yang jumlahnya 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak? Mana mungkin? Bahkan muridnya berkata, punya uang 200 dinar pun tidak cukup. Sekalipun dibagi kecil-kecil itu roti tidak cukup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan anak yang berjiwa besar, kemudian bertemu dengan murid-murid Yesus, yang ikut Yesus, yang belajar firman, yang mendengarkan sabda daripada Tuhan Yesus sendiri, dan melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, sementara anak ini kemungkinan baru pertama kali bertemu dengan Yesus. Namun rupanya bahwa orang yang ikut Yesus lama pun tidak otomatis berjiwa besar. Orang yang mendengar firman Tuhan sekian lama pun tidak otomatis berjiwa besar. Status sebagai pelayan Allah pun sebagaimana murid-murid Yesus tidak otomatis berjiwa besar. Kita bertemu dengan murid-murid Yesus yang jiwanya sempit, jiwanya kerdil. Mengapa demikian? Karena murid-murid Yesus tidak melihat Allah yang besar. Murid-murid hanya melihat masalah yang besar dan masalah itu menjadi Allahnya. Masalahnya itu apa? Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang tidak termasuk wanita dan anak-anak, lalu kemudian tidak punya uang? Jadi artinya masalah itu begitu besar buat murid-murid Yesus, sampai tidak bisa melihat bahwa ada Yesus, ada Allah yang lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Namun anak ini dengan kepolosannya memberikan 5 jelai roti dan kemudian 2 ikan. Saya tidak tahu bagaimana proses komunikasinya. Apakah anak itu dibujuk? Saya kira tidak. Karena tentu Yesus tidak akan memaksa kalau tidak akan kemudian orang itu memberi dengan sukarela. Anak ini memberi 5 jelai roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dia tidak peduli 5 jelai roti dan 2 ikan itu cukup atau tidak. Namun karena Tuhan memintanya. Karena Tuhan memintanya, dia tidak melihat masalahnya bagaimana memberi makan 5.000 orang. Mungkin cuma dijilat-jilat saja. Siapa yang mau jadi orang paling terakhir menjilat itu roti dan ikan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, anak ini adalah gambaran orang yang berjiwa besar. Tatkala melihat masalah yang besar, dia melihat ada Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Tanpa bersungut-sungut, tanpa berargumentasi, tanpa kemudian berkonsultasi, bisa tidak atau bertanya, apakah Yesus engkau sanggup dengan 5 jelai roti dan 2 ikan? Ini paling cukup hanya buat engkau, ya guru, ya Rabi, ya guru. Mengapa anak ini punya jiwa besar? Karena dia menyimpan Allah yang besar di dalam hidupnya. Lalu kemudian anak ini menjadi jiwa besar.
Mengapa murid-murid berjiwa sempit? Karena menyimpan masalah yang besar di dalam hati dan jiwa murid-muridnya sehingga menjadi sempit. Ini adalah rumusan kehidupan. Bagaimana kita menjadi orang yang berjiwa besar tatkala kita menyimpan Allah yang besar, bersatu dengan Allah yang besar di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi jiwa besar. Bagaimana seseorang bisa menjadi berjiwa sempit tatkala engkau menyimpan masalah yang besar di dalam hidupmu, kesulitan, problem, dan kemudian engkau melihat Tuhan itu begitu kecil, bahkan disingkirkan dalam hidupmu. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup untuk menolong masalah hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam posisi ini sebetulnya sahabat seperjalanan ada di posisi mana? Apakah kita seperti murid? Padahal murid itu adalah orang dewasa dan pasti tentu lebih berpendidikan dari anak kecil ini. Dan dia sudah ikut Yesus. Dia sudah mendengarkan firman. Tidak menjamin seseorang langsung otomatis berjiwa besar. Buktinya, murid-murid Yesus berjiwa sempit. Mengapa? Karena masalah yang besar itu lebih kelihatan di hadapan murid-muridnya. Sehingga Tuhan yang besar itu menjadi tersingkir daripada kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita diperhadapkan kepada situasi kondisi kehidupan saat ini, kita diperhadapkan kepada dua posisi. Kita akan menjadi murid Yesus yang berjiwa sempit karena melihat masalah yang demikian besar, atau kita seperti anak kecil ini, melihat Allah yang besar dan tidak memperdulikan bagaimana masalah yang besar itu ada di sekitarnya. Anak kecil ini hanya tahu dia punya 5 roti dan kemudian punya 2 ikan, dan sang guru rabi Tuhan memintanya lalu diserahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu Yesus dikatakan mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Lalu apa yang terjadi? Setelah semuanya kenyang, sisanya 12 bakul. Sisanya saja kalau dikasih lagi kepada anak itu yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Itu berapa banyak jumlahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana berjiwa besar? Berjiwa besar itu tatkala engkau mempercayai Allah yang besar. Sehingga engkau berani mengeluarkan apapun di dalam dirimu kalau Tuhan memintanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, apa itu berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar itu pandai memaafkan. Orang yang berjiwa besar itu pandai kemudian punya hati bagaimana menolong. Tidak takut akan kekurangan pada dirinya. Karena kenapa? Karena memang Tuhan yang memintanya. Orang yang berjiwa besar juga adalah orang yang bijaksana. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang punya kelembutan hati. Melihat bagaimana orang yang berjumlah banyak itu. Dan hati Yesus dikatakan tergeraklah hati Yesus. Dan anak ini menyatu hati anak ini dengan hati Yesus. Jadi anak ini mengikuti hati Yesus. Anak ini mengikuti pikiran Yesus. Anak ini mengikuti perkataan Yesus. Sementara murid-muridnya mengikuti pikirannya sendiri. Mengikuti perasaannya sendiri. Mengikuti caranya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak heran murid-murid Yesus itu jiwanya menjadi begitu sempit. Karena dia melihat masalah yang besar dan melupakan Allah. Sementara anak kecil ini, dia melihat Allah yang besar. Sekalipun sekelilingnya adalah masalah besar, dia tidak takut. Karena pasti Tuhan dan Allah sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apa yang dikatakan Tuhan dan itu yang dilakukan. Siapa kita? Apakah murid-murid Yesus yang jumlahnya mayoritas? Ataukah anak kecil ini yang cuma sendiri namun justru diberkenan oleh Tuhan? Pilih mana? Berjiwa besar atau berjiwa sempit? Milikilah jiwa besar seperti seorang anak yang memberikan 5 jelai roti dan 2 ikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan problem di dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat perjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu kepada Engkau,
biarlah Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan caramu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Milikilah jiwa besar seperti seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.